Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan bacaan Al-Fatihah dan doa belajar Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak, mari kita ikuti tayangan materi daring berikut ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anakku semuanya, alhamdulillah dalam situasi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dalam situasi pandemi. Mudah-mudahan anak semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Selanjutnya Bapak saat ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang rukun iman. Tepatnya adalah rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Untuk itu tolong semuanya memperhatikan dan menyimak slide demi slide yang Bapak berikan agar anak-anak bisa memahami. Anak semuanya, tujuan pembelajaran ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menyebutkan macam-macam hari kiamat. Yang kedua, membaca ayat Al-Quran yang berkaitan tentang hari kiamat. Sedangkan yang ketiga, mempraktekkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Selanjutnya adalah pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari kiamat atau akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal, yakni di akhirat nanti. Selanjutnya adalah macam-macam kiamat. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Anak semuanya, selanjutnya Bapak jelaskan ayat Al-Quran tentang kiamat sugro. Ada beberapa Quran, diantaranya adalah Quran surat Al-Imran 185, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Selanjutnya Quran surat Ar-Rum 55 dan 56. Ar-Rum 55 yang artinya, dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam di dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Ar-Rum 55 kemudian 56 yang artinya, dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam di dalam kubur
menurut ketetapan Allah sampai hari bangkit. Maka inilah dari berbangkit itu. Akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Anak semuanya, selanjutnya Bapak akan menerangkan salah satu contoh ayat Al-Quran tentang kiamat kubro, yaitu terdapat dalam Quran surat Az-Zalzalah 1-8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawmaidin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawmaidin yasdurun nasu ashtata liyaraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, yang pertama, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yang ketiga, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Keempat, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Yang kelima, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Yang keenam, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Yang ketujuh, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang kedelapan, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Itu salah satu contoh Quran tentang kiamat kubro. Berikutnya Bapak terangkan diantaranya tanda-tanda kiamat sugro atau kecil. Yang pertama, saat ini sering terjadi orang saling berlomba meninggikan bangunan, baik itu tempat ibadah maupun rumah. Yang kedua, terjadinya banyak pembunuhan. Yang ketiga, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan lain sebagainya. Yang keempat, banyak kaum wanita menyerupai pria, begitu juga sebaliknya. Kemudian kelima, orang-orang yang baik berkurang, sedang orang yang jahat bertambah banyak. Itu diantara tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, semuanya, selanjutnya Bapak terangkan diantara tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, rusaknya Ka'bah di kota Mekah dengan sendirinya. Yang ketiga, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Yang keempat, munculnya binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Yang kelima, keluarnya Dajjal
yang melalang buana mencari teman untuk diajak ke neraka atau menjadi pengikutnya. Anak-anakku semuanya, materi yang terakhir itu tentang hikmah mempelajari iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah satu, tidak akan meniru pola hidup orang kafir yang tidak beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, selalu beramal soleh dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Yang ketiga, selalu berusaha berbuat baik dan benar. Yang keempat, mau berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Yang kelima, tidak bakhil atau kikir dalam berinfak. Yang kelima, memiliki kesabaran dalam kebenaran dan ketika tertimpa musibah. Itu beberapa hikmah yang kita pelajari dalam iman kepada hari akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian materi yang bisa Bapak berikan kepada anak. Tinggal evaluasi. Evaluasi ini satu berupa penugasan, kedua tes lisan, ketiga adalah tes tulis. Anak-anak bisa mengakses melalui e-learning SMK N1 Malang. Mohon untuk tidak lupa absen dan tugas-tugas lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak semuanya, demikian materi Bapak tentang iman kepada hari akhir telah tersampaikan. Untuk itu mari kita membaca doa kafaratul majelis yang biasa kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak materi daring pada hari ini. Semoga apa yang kita simak, yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.